Pemirsa Intens Investigasi. Kasus yang menyeret nama Inara Rusli menjadi sorotan publik setelah Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, memilih menyelesaikan kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan ini lewat jalur hukum. Laporan tersebut membuka babak baru dalam konflik rumah tangga Mawa dan Insanul yang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini Inara Rusli. Dan saat kasus ini memasuki ranah hukum, publik pun akhirnya harus menunggu kebenaran dari sangkaan yang dilayangkan Mawa kepada sang suami dan juga Inara. Kasus ini pun kian merentang setelah Inara melaporkan IF yang merujuk pada inisial Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan yang mengandung unsur tipu muslihat. Lantas benarkah Marisha Icha siap membela Inara Rusli usai dilaporkan Mawa? Dan benarkah juga Wardatina Mawa masih menunggu permintaan maaf dari Inara dan Fahmi? Dan apa penjelasan Ozi Syahputra yang menyebut Inara dan Mawa sama-sama menjadi korban dalam kasus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, yang melaporkan Inara Rusli dan sang suami ke polisi terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan, memang terus menjadi sorotan. Apalagi, seiring dengan laporannya itu, Mawa juga menyerahkan bukti krusial berupa rekaman CCTV yang akan memperkuat laporannya itu. Dan di tengah ramainya pemberitaan kasus ini yang sangat menyudutkan Inara Rusli, tiba-tiba saja, salah satu rekan Inara, Marisha Icha, turut menyampaikan pandangannya mengenai laporan polisi Mawa terhadap Inara, sekaligus menyoroti dinamika yang terjadi di balik kasus ini. Kenapa Inara pada saat itu sempat, ini kan banyak nih pertanyaan netizen bilang, kok bilang gak ada apa-apa pada saat itu? Nah, itu dia izin sama saya. Kak, aku mau chat kayak begini, kenapa kamu mau chat kayak begini? Udahlah Kak, aku sudah mengudahi, aku mundur dari sini karena aku merasa aku terjebak, aku harus berpoligami. Nah terus rasanya aku pikir si Insan kan bilang, istri aku udah siap dipoligami kok kalau memang kamu mau. Tapi setelah dichat ternyata Insan bohong terus, ya kan? Nah terus akhirnya Inara bilang sama saya, dia mau ngechat si Mawa seperti ini, menurut kakak gimana? Supaya apa kamu ngechat kayak gini? Supaya dia tidak menyakiti hati perempuan lain. Jadi tujuannya saya ngechat nggak ada apa-apa supaya dia kalau memang dia nggak tahu apa-apa dia tidak tersakiti. Kenapa Inara melaporkan 378 yang katanya kok melaporkan 378? Nggak mungkin kita melaporkan 378 tanpa barang bukti. Apakah bisa SPKT menerima dan jadi laporan polisi kalau barang buktinya itu tidak kuat, ya kan? Makanya dilaporkan di Polda Metro Jaya 378. Barang buktinya apa? Barang buktinya ada identitas, ada KTP yang dinyatakan single. KTP-nya itu tidak menikah loh. Jadi lalu ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa si Insan ini memang single. Terus dan dokumen-dokumen lain. Insan masih memperjuangkan Inara? Masih. Apa yang mau minta maaf? Ya kalau disampaikan katanya keluarga dari Insan itu tidak ada yang mensupport. Keluarganya Insan pernah bertemu dengan saya. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan? Nggak bisa saya sampaikan, tapi yang pasti keluarga Insan pernah bertemu sama saya dan Insan meminta untuk Inara tetap stay sama dia. Kenapa sih nggak minta maaf sama Mawa? Dia sangat mau minta maaf sama Mawa. Dan di chat itu Inara selalu ngomong, pokoknya kamu jangan ragu ya, jangan ragu ya, feel free untuk ngobrol sama aku. Lalu satu lagi nih yang katanya, kok Inara ngehujat istri saya, kamu jangan insecure ya.
ini yang perlu aku jawab ya. Itu karena omongan, gak mungkin Inara tiba-tiba cukup ngomong kayak gitu. Lihat deh, di kata-kata lain dia tuh sopan loh, kayak bener gak, aku gak mau terlalu masukin internet kamu nih, terus pokoknya kapanpun anytime kamu boleh ya chat aku. Inara kan kayak gitu kan, dia mencoba wise loh. Dan kenapa dia sampaikan, kamu jangan insecure ya sama aku, gak mungkin dong tiba-tiba dia ngomong kamu jadi insecure ya sama aku. Itu karena dari pihak si laki-laki mengatakan kayak iya sebenarnya istri aku tuh insecure banget sama kamu, makanya kayak Inara ngomong kamu jangan insecure ya sama aku gitu loh. Jadi bukan dia menghujat, coba dicerna deh kata-kata itu. Sementara terkait klaim Inara Rusli yang mengaku jika dirinya juga telah menjadi korban penipuan Insanul Fahmi lantaran mengaku belum menikah. Serta rencana pihak Virgon yang akan meminta hak asuh anak dari Inara Rusli. Berikut respon Marisha Icha terkait hal itu. Untuk saat ini, untuk perihal anak, saya belum dikonfirmasi, belum juga dimintakan tolong perihal hak asuh anak. Tahu saya kemarin Inara itu bilang sama saya mau ketemu anaknya karena habis operasi. Makanya Kak, aku kangen, aku pengen ketemu sama anak aku. Sementara itu, melalui tim kuasa hukumnya, pihak Mawa menegaskan jika sampai detik ini pihaknya tidak akan menempuh jalur damai terkait penyelesaian akhir kasus ini. Apalagi hingga saat ini, kliennya justru masih fokus pada laporan polisi yang telah dilakukannya, baik terhadap sang suami maupun Inara. Ditegaskannya pula, jika kliennya juga berencana mengajukan perceraian ke pengadilan agama, serta perjuangkan hak asuh anak semata wayang mereka agar jatuh ke tangan Mawa, mengingat sang putra masih balita dan masih butuh asuhan ibunya. Memang untuk saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak IF maupun IR. Pun ada permintaan maaf itu dari pihak Ibu Mawa ingin tetap untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berlangsung. Meskipun mungkin dimaafkan, tapi tetap proses hukum dilanjutkan. Sampai detik ini belum ada dan memang konsen kami fokus terhadap laporan yang telah kami lakukan dan fokus terhadap proses yang akan dijalani. Untuk gugatan sedang kami untuk ajukan, hanya memang kami masih berfokus untuk proses di kepolisian terhadap laporan kami. Kalau untuk hak asuh anak, pastinya kita akan memperjuangkan untuk hak asuh anak itu diberikan kepada Ibu Mawa pastinya. Mengingat juga anaknya masih kecil. Dan memang sampai detik ini belum ada talak dari saudara IF kepada Ibu Mawa. Memang belum ada. Kalau belum ada itu seperti apa rencana kalau nanti dari pihak Mawa sendiri yang menggugat? Ya kita mengajukan gugatan ke pengadilan agama seperti biasa. Berarti itu tuh menunggu laporan tetap yang di Polda? Kita sambil nunggu proses berjalan dulu supaya bisa fokus. Menepikan kesiapan Marisha Icha membela Inara Rusli usai dilaporkan Mawa. Lantas benarkah Mawa hingga saat ini masih menunggu permintaan maaf dari Inara dan Fahmi? Laporan polisi Mawa terhadap Fahmi dan Inara atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan terus bergulir di Polda Metro Jaya. Sebagai pelapor, Mawa bahkan sudah memenuhi panggilan penyidik, membawa saksi dari pihak keluarga, dan juga memberikan bukti-bukti guna memperkuat laporannya. Tidak hanya itu, Mawa juga mengungkapkan jika hingga saat ini belum ada permintaan maaf sepatah kata pun baik dari sang suami maupun Inara kepadanya. Padahal secara tidak langsung, mantan istri Virgon itu telah merusak pernikahan sah yang selama ini ia bangun bersama Insanul Fahmi. Jadi hari ini kita mendampingi klien kami, Ibu Mawa, untuk terhadap laporan Ibu Mawa kepada saudara IF dan saudari IR.
kapasitas kami sebagai pelapor di sini dan kami memberikan keterangan dan menghadirkan saksi. Kita sudah menyerahkan bukti-bukti kepada pihak penyidik, termasuk bukti elektronik. Apa aja tuh? Buktinya salah satunya adalah rekaman CCTV. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Terakhir, saya ingin ada itikat baik dari beliau karena secara tidak langsung dia sudah merusak pernikahan saya. Dalam kesempatan yang sama, Wardatina Mawa juga menegaskan jika hingga kasus ini bergulir ke ranah hukum, ia belum pernah sekalipun ditalak oleh sang suami. Meski begitu, ibu satu anak ini telah mengambil sikap tegas, yaitu berencana mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi setelah seluruh proses hukum yang kini ia tempuh selesai. Saya belum tahu, yang penting dia belum ada sama sekali menjatuhkan talak kepada saya. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Sudah mau ada rencana menggugat cerai? Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Mohon doanya. Dari Wardatina Mawa yang masih menunggu permintaan maaf dari Inara dan Fahmi. Lantas, apa penjelasan Ozi Syahputra yang menyebut Inara dan Mawa justru sama-sama menjadi korban dalam kasus ini? Aktor senior Ozi Syahputra yang merupakan sahabat dari ibunda Inara, Mercy Lubis, ternyata punya pandangan tersendiri terkait kasus panas yang menyasar Inara. Menurutnya, baik Wardatina Mawa maupun Inara Rusli sama-sama merupakan korban dalam kisruh rumah tangga ini. Karena itulah, Ozi menilai wajar jika Inara belum meminta maaf kepada Mawa, sebab Inara pun merasa dirinya berada pada posisi yang dirugikan. Lebih jauh, Ozi menegaskan bahwa drama yang berkembang saat ini berakar dari kesalahan Insanul Fahmi yang menjadi pusat dari persoalan ini. Kalau minta maaf ke istrinya mungkin, kan dia juga korban, ya kan? Yang dia juga tahu kalau dia tuh, ini mohon maaf ya sebelumnya, para netizen mohon maaf, jangan dibully. Ini menurut opini itu ya. Karena pertama dia kan nggak tahu, maksudnya karena si laki-laki ini bilang kalau dia udah cerai, ya kan? Nah, kedua, dia mau minta maaf karena dia juga korban, gitu loh. Jadi mau minta maaf sama siapa, gitu loh, ya kan? Kecuali kalau misalnya ini lagi ada rumah tangga baik-baik, terus dia ngerebut, nah itu boleh dia minta maaf. Ini kan si laki-lakinya kan udah ngaku kalau dia tuh cerai, gitu ya kan? Nah, salahnya Inara tuh ya, dia kenapa nggak cek and recheck. Untuk istri pertamanya sendiri pun juga nggak salah, dia korban juga ya. Ya sebenarnya sih yang salah dia lakinya udah. Oh gitu. itu yang disesalkan dari Mas Ozi berarti? Iya, maksudnya kok cari kesempatan banget sih, maksudnya masalahnya tuh lu clearin dulu, lu jantan dong laki gitu, ya kan? Maksudnya ya sebagai kepala rumah tangga lu mesti gentle gitu, jangan apa ya, jangan main kucing-kucingan gitu loh, lu nggak cengli banget jadi laki. Harusnya gitu terbuka loh. waktu awal. Terbuka gitu loh. Sekarang dia nangis-nangis, kenapa lu nangis-nangis orang lu sendiri yang
ini yang bikin masalah kan gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.